Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ramadan, berasal dari kelas 11-4, absen saya adalah 18. Kalian tahu nggak sih, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disingkat UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi perwujudan dari dasar negara ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebut dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 dibentuk agar setiap warga negara mematuhi hukum dan menjadi sebuah landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga negara Indonesia. Nah, segala peraturan perundang-undangan yang muncul tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Namun, demikian bukan berarti UUD 1945 tidak dapat diubah dan tetap sama sejak awal pemberlakuannya sampai dengan saat ini. Sejak diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Tujuan dilakukannya amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan bangsa dan negara. Maka, pada video kali ini kita akan membahas 4 kali perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen pertama berlangsung pada sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dan dilakukan karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter tahun 1997. Meledaknya keinginan masyarakat mewujudkan struktur dan sistem bernegara yang lebih andal. Hal-hal pokok yang melatar belakangi amandemen pertama adalah sistem konstitusi masih bersifat syarat eksekutif atau eksekutif heavy. Kemudian, kekuasaan terpusat pada presiden menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Nah, berikutnya, masa jabatan presiden yang tidak terbatas memunculkan otoritarisme. Berikut merupakan hasil perubahan dalam amandemen pertama, yaitu ada 9 pasal, yaitu kalian tahu nggak sih, secara garis besar, amandemen pertama bertujuan untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan membuatnya sejajar dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Dalam amandemen pertama juga mencakup pembatas masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 2 periode. Amandemen kedua berlangsung pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Dilakukan karena beberapa pasal dinilai masih memiliki makna ganda atau multitafsir. Kekuasaan di beberapa lembaga seperti MPR juga masih terlalu besar, sehingga dinilai belum demokratis. Hal-hal pokok yang merupakan latar belakang dari amandemen kedua adalah yang pertama, sistem pemerintahan daerah yang masih bertumpu pada pusat, di mana daerah tidak punya kekuasaan untuk melaksanakan demokrasi. Yang kedua, adanya tuntunan atau fungsi pengawasan terhadap kekuasaan presiden melalui lembaga perwakilan. Yang ketiga, pertanyaan terhadap peran warga dalam bela negara. Di amandemen yang kedua ini, terdapat 5 bab dan 20 pasal yang diubah, yaitu yang pertama, terkait otonomi daerah. Hal ini diperlukan sebab pada saat itu terjadi sentralisasi pemerintahan yang lebih mengutamakan pusat dibanding daerah. Yang kedua, ketentuan hak asasi manusia atau HAM memiliki bab tersendiri. Bab yang menjelaskan tentang HAM ini terdiri pada pasal 28A sampai pasal 29J. Sekarang kita sudah memasuki pembahasan amandemen ketiga yang dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Amandemen ketiga dilatar belakangi dengan masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan. Nah, yaitu 1. Inkonsistensi dalam penjabaran sejumlah pasal seperti pasal wewenang lembaga negara. Yang kedua, keracunan sistem pemerintahan. Yang ketiga, sistem ketatanegaraan yang belum jelas. Amandemen ketiga menjadi upaya yang lebih serius serta konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. Dengan melakukan perubahan terhadap kekuasaan kehakiman,
Perubahan yang tertuang dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang dimana perubahan posisi MPR dalam ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR adalah lembaga peringkat atas menjadi setara dengan BPK, DPD, DPR, Presiden, dan Wakil Presiden, MK, MA, dan KY. Lalu, pembentukan lembaga baru yang merupakan perkembangan sistem legislatif kedaerahan. Lembaga tersebut disebut DPD atau biasa disebut Dewan Perwakilan Daerah. Dasar pembentukan DPD yaitu keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dengan posisinya diubah, kini pemilihan mengikuti suara rakyat Indonesia.